Ya, ini adalah proses awal untuk membuka kotak lebah supaya tidak galak, tentu dengan cara diasapi. Ini adalah prosedur yang mesti dijalankan untuk pemula. Ini juga tergantung dari lebahnya galak atau tidak. Jika lebahnya galak, sebaiknya dengan asap. Tetap dengan hati-hati ketika sedang lebahnya agak galak. Ini saya singkirkan dengan daun pisang yang sudah disewir-sewir. Dan ketika sudah disingkirkan, bisa dipotong bagian madunya. Khusus untuk jenis apis cerana itu ada di bagian atas, berbeda dengan jenis apis dorsata atau lebah tawon gung yang banyak di hutan-hutan, itu di bagian samping kanan. Ini sama seperti jenis mellifera, yakni madunya di bagian atas. Dan selanjutnya saya mengikat dengan karet gelang yang biasa buat bungkus nasi rames. Tentu saja dikembalikan ke asalnya. Saya ikat dengan karet. Dan untuk menyingkirkan lebah yang ditaruh di bawah, tentu saya menggunakan asap kembali supaya cepat menyingkir. Kemudian saya menggunakan daun pisang kembali. Kenapa daun pisang? Daun pisang itu tidak berbahaya dan tidak berbau menyengat. Kemudian saya angkat dan saya geduk atau dihentakkan supaya lebahnya menyingkir. Ketika saya hentakan seperti ini, atau bahasa Jawa Timurnya itu dientrek, ini lebah langsung berhamburan dan hinggap di ini sarang tua dari saya tidak masukkan karena biasanya tidak betah kalau sudah terlalu tua seperti ini. Tua, jadi tidak saya pakai dan akan saya singkirkan, karena biasanya sarang yang sudah tua lama-lama lebah tidak mau bertelur, khususnya lebah ratu, sehingga kapan-kapan dia akan membuat calon ratu baru dan minggat. Dan ratu yang lama biasanya mati. Nah, inilah proses memotong sarang lebah yang sudah tua tadi dan diambil bagian madunya. Dan sarang yang lebah yang tua tadi bisa dimasak kalau ada, kalau tidak bisa dibuang saja. Dan ini saya sisakan yang masih ada madunya, karena untuk pertahanan dari koloni tersebut saya hentakkan kembali supaya cepat menyingkir.
Tapi saya sisakan yang ada madunya supaya tidak minggat. Ini dulu lebahnya masuk sendiri karena tidak saya pasang, dan ketika saya tumpuk-tumpuk kotak lebah yang sudah jadi, belum sempat saya pasang di alam, ternyata ada yang masuk sendiri, dan jadinya ya seperti ini, kacak-kacak, tidak teratur. Maka framenya ya seperti itu, tidak Dikembalikan ke seperti frame yang semi modern. sarangnya. Dan ini saya ikat dengan karet supaya tidak ambrol. Oh, yang seperti ini masih Yang bagus ini. Telurnya masih produktif dan belum tua. Remnya dibersihkan Untuk yang ini supaya harus dibersihkan membuat yang karena baru dan rapi. biar rapi ketika membuat lagi sarang yang baru. Ya, ini proses pengukuran. Jikalau nanti saya akan membuat frame supaya lebih mudah dalam pemanenan. Jadi kalau menjumpai sarang yang sudah tua seperti ini dan kelihatannya jelek, mending diambil, asal yang lain masih bagus. Ya, itulah tadi panen perdana di peternakan lebah sederhana. Panen cuma dapat segini, bos. Tapi syukurlah, alhamdulillah, walaupun sedikit, buat icip-icip rasa madu yang sudah lama belum panen karena masih pemula. Ini sebenarnya belum menutup atau belum matang, tapi karena saya sudah pengen dan bunga sengonya masih banyak di pohon, jadi masih aman, tidak akan kabur atau minggat-minggatan. Cukup untuk minum sendiri. Ya, walaupun dapat segini tetap bersyukur karena ini yang ngasih itu lebah, bukan saya sendiri yang bikin. Dan ini adalah nektar bunga sengon, atau lebih umum di daerah sini disebut bunga kayu mirah. Karena di sini banyak kayu mirah yang besar dan tinggi-tinggi. Bunganya banyak sekali. Panen perdana. Saya dihadiahi satu sengatan di jari telunjuk ini.